Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Markus selaku guru agama serta pembimbing kami, kepada yang terhormat teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembuatan presentasi kali ini, perkenalkan saya Cynthia Tiara Ramadhani Sitindaun selaku host pada presentasi kali ini, dan acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Parin Samuel dari kelas Kulita 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih host atas waktunya. Shalom sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Markus sebagai guru agama, pada saat ini kelompok kami akan mempresentasikan dengan tema bertumbuh dan berhikmat. Saya sebagai moderator, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu presenter yang akan memberikan materi kali ini, yaitu ada Vincentius Adril, ada Epipani Edina, ada Rafael Brian, dan Jerry Adrian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti pemaparan materi dari presenter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan, karena ini adalah masa transisi. Akan tiba masanya, kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kamu juga akan mengalami perkembangan emosi dan menentukan jati diri kamu. Itulah sebabnya kamu perlu menemukan dan mengenal terlebih dahulu akan konsep diri kita. Kamu harus memiliki konsep diri yang positif dan berusaha mengubah dirimu serta cara pandangmu terhadap persoalan di dalam hidup sehingga kamu akan dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif pula. Kematangan pribadi dan emosi. Kita sudah melihat bagaimana sifat kanak-kanakan, egoisme, emosi bisa menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan bahkan merugikan kita. Kita sudah melihat bahwa pemahaman tentang diri sendiri yang kadang-kadang harus berani menerima kekurangan dan kesalahan justru adalah sikap yang penting sebagai ciri-ciri kedewasaan kita. Kita juga sudah melihat betapa pentingnya hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Kesetiaan mempelajari dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita, bahkan sejak kita masih kanak-kanak, akan membimbing kita ke dalam kehidupan yang berhikmat seperti yang diperlihatkan oleh Samuel dan Salomo. Nomor 1, bertumbuh. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 2 Petrus 1 ayat 5-6. Bertumbuh. Chili Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah berkata, "Growing old is mandatory. Growing up is optional." Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian. Bertumbuh umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya setiap orang pasti bertambah usianya, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Usia kita terus berjalan, kita tidak mungkin menghentikannya, sampai tiba waktunya ketika kita menutup mata dan meninggalkan dunia ini. Namun bertumbuh menjadi dewasa adalah pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Tidak setiap manusia yang dewasa umumnya juga dewasa pemikiran, sikap, dan perilakunya. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terkenal itu, pernah mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Di sini kembali kita melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ael.
Kisah tuanya Harding. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal bab 25 ayat 28. Kisah Tonya Harding. Lahir 1970, adalah seorang pemain sepatu es terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya, Jeffy Gilloli, berkomplot dengan Shawn Eckhart dan Shane Stan dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es. Nancy Kerrigan, dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di AS, Kerrigan dipukul di bagian pahanya, hanya beberapa sentimeter di atas lututnya dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untungnya kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka-luka. Tetapi hal itu telah membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Namun peristiwa ini kemudian dibongkar oleh polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengaku bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Kisah ini menggambarkan bagaimana seorang yang sudah dewasa menurut usianya tetapi tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Ini adalah sebuah contoh yang tentang emosi negatif. Emosi seperti ini seringkali ditampilkan oleh orang-orang yang tidak matang pribadinya, tidak siap menerima kekalahan secara terhormat, dan karena itu bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, secara fisik mereka sudah bertumbuh, tetapi secara emosional dan kepribadian mereka tetap seperti anak kecil. Mereka tidak bisa berpikir dengan matang dan bertanggung jawab. Hal seperti ini dapat kita temukan pula di berbagai aspek kehidupan. Kematangan pribadi dan emosi. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya bab 11 ayat 3. Kematangan pribadi dan emosi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Akibatnya, perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Ekspresi emosi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus bab 4 ayat 14-15. Ekspresi emosi. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut. Gerakan-gerakan atau intonasi suara, walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetap bisa kita lihat. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Tetapi, ada juga orang yang berusaha menyembunyikan emosinya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tentu, dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh orang tersebut. Faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri, serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Matang artinya tidak berpikir kanak-kanakan, hanya peduli akan kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Bertanggung jawab artinya memperhitungkan setiap tindakannya. Dari macam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Dikutip dari buku Manajemen Emosi karya Triantoro Savaria dan Novlans Eka Saputra. Emosi marah. Wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak,
otot-otot tangan akan menegang dan energi tubuhnya memuncak. Emosi takut, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Tiga macam emosi yang dikenal dengan display rules. Tampilannya pada wajah atau tubuh manusia. Ekman dan Riesen seperti dikutip oleh B. Walgito dalam buku Pengantar Psikologi Umum tahun 1994. Masking, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Marahannya diredam atau ditutupi sehingga gejala jasmaniannya tidak nampak. Modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya, misalnya karena marah, ia mengomel-ngomel tapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Simulation, orang tidak mengalami emosi tapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Sekian dan terima kasih dari kami, presenter. Mohon maaf bila masih ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih presenter atas penyampaian materi untuk hari ini. Acara selanjutnya adalah penutupan. Kepada host, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator dan para presenter yang sudah membacakan materinya. Kepada yang terhormat, Bapak Markus, kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Kami akhiri di sini. Shalom, terima kasih banyak.